Hmm. Cek suara saya bisa terdengar? Bisa, Bu. Bisa Betul. Ibu. Oke, ini semuanya sudah masuk. Bisa, Bu. Berarti 20 ya, 20 peserta karena untuk angkatan satu dan angkatan 2. Gas pokoknya. Oke, karena ini nggih waktu sudah berjalan, monggo yang sudah masuk, yang belum nggih bisa diinformasikan masih kurang tiga Oh, lagi. Kemudian monggo untuk ketua kelompok. Sementara saya tunjuk dulu nih, monggo untuk ketua kelompok satu untuk bisa memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai terlebih dahulu. Silahkan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebentar saya cek dulu. Ya, masih kurang dua, nggih. Monggo bisa diinformasikan, bisa segera bergabung di Zoom gitu, nggih, karena sesuai kemarin kontrak belajar gitu ya, harus disiplin masuk di ruang Zoom meeting, nggih. Ini sudah pukul 8 lebih 6 menit. Nggih, baik. Nggih, monggo nanti untuk ketua kelompok, nggih, bisa
cek nggih, siapa saja anggota kelompoknya yang belum masuk baik di kelompok satu dan kelompok dua. Baik, saya mulai nggih, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi, selamat salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pagi ini? Sehat Salam. semuanya? Alhamdulillah. 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 Sehat. Semangat nggih pastinya. Sehat. Semangat. Iya, iya semangat pagi ya. Jadi harapannya semangatnya selama satu hari itu seperti saat di pagi hari. Oke, baik Bapak Ibu, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Eh, Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini ya kita sudah mulai ke mata pelajaran inti ya setelah kemarin kita bertemu gitu ya, bertemu di mata pelatihan penunjang yaitu dinamika kelompok. Pada pagi ini ya kita terjadwal adalah untuk materi atau mata pelatihan di agenda satu. Nah, ini sebelum saya memulai materi saya akan tanya jawab dulu. Nggih, monggo direkod dulu Bapak Ibu, ini ada info bahwa ada yang belum record. Nggih, karena nanti hasil rekod itu adalah apa namanya nanti harus diunggah di PLC. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu memulai kegiatan pelatihan dasar melalui Zoom meeting, ya pastinya Bapak Ibu kita mengingat bersama, Bapak Ibu eh, di apa di awal ya itu Bapak Ibu mengikuti MOC, betul tidak? Ya, monggo nanti Ya, kalau ada tanya jawab bisa langsung di-unmute gitu nggih. Nah, saat mengikuti MOC, apakah masih ingat Bapak Ibu kita di pelatihan dasar itu di rangkaian pelatihan dasar nggih kemarin saya ceritakan ada 65 hari ya, tambah MOC ya. Itu ada berapa agenda Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? 4, Bu. 4 Empat. agenda. Oke, betul. Agenda satu ya. Hari ini kita review materi nanti ke agenda satu. Agenda satu terdiri dari berapa mata pelatihan, Bapak Ibu masih ingat? Boleh dibuka-buka dulu modulnya. Ya, dulu saat MOC sempat mendownload berapa modul di agenda satu. Yuk, dibuka-buka dulu modulnya. Bukan 3. Dibuka-buka dulu. Ada berapa? Ada tiga, Bu. Ya, ada tiga. Yang pertama apa mata pelatihannya? Terkait apa? Wawasan kebangsaan dan Wawasan kebangsaan, Bu. Ya, wawasan kebangsaan masih ada panjangannya itu. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai, ini bela negara. ya nilai-nilai bela negara. Kemudian yang mata pelatihan kedua, Analisis isu kontemporer. ya analisis isu-isu kontemporer. Kemudian yang mata pelatihan yang ketiga, kesiapsiagaan bela ya, Kesiagaan bela negara. kesiapsiagaan bela negara. Nah, pada pagi ini kita nanti akan mereview dari ketiga mata pelatihan, gitu, nggih. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer dan juga kesiapsiagaan bela negara. Nah, kemarin saat overview pastinya Bapak Ibu juga sudah diberikan tugas ya untuk setiap hari membuat jurnal mingguan, betul? Betul, Ibu. Ya, jurnal mingguan. Nah, jurnal mingguan itu kan terkait aktivitas harian Bapak Ibu ya. Di sana ada aktivitas harian, ada kegiatan olahraga juga tidak Bapak Ibu di dalam Ada, form. Bu. Ada, Ya. Bu. Ada. Nah, sejatinya Bapak Ibu apa namanya untuk eh, ya, di agenda satu ini nanti adalah review materi dan nanti langsung aplikasi atau implementasi teori-teori yang sudah Bapak Ibu baca, pernah Bapak Ibu baca saat mengikuti MOC yang sudah di-download modulnya ya. Dulu waktu itu kan sudah dibaca ya Bapak Ibu ya. Namun masih ingat sampai saat ini masih ingat ya kita nanti akan ada proses mengingat bersama gitu ya apa isi modul satu, apa isi modul 2 dan apa isi modul 3 ya kita nanti akan review materi kemudian juga nanti akan kita implementasikan akan kita aplikasikan
nanti saat mengerjakan tugas. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa sejatinya saat Bapak Ibu diberikan tugas untuk menyusun jurnal, learning journal atau jurnal mingguan, itu adalah Bapak Ibu sudah mengimplementasikan di mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara ya. Karena di sana isinya ada tentang apa? Kesiapsiagaan jasmani dan mental Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti bisa diingat untuk di mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara itu adalah kesiapsiagaan jasmani, bagaimana Bapak Ibu menjaga kesehatan jasmani, menjaga mental, dan ini jasmani dan mental ini tidak hanya saat Bapak Ibu menjadi peserta pelatihan dasar ya, tapi nanti saat sudah berprofesi sebagai selama berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Oke, baik untuk mengawali review materi di agenda 1. Ya, izin share screen Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, karena kita sudah masuk di materi inti, gitu ya, materi inti. Nah, pasti nanti di akhir, gitu ya, di akhir kegiatan akan saya sampaikan juga tugas-tugas, gitu. Jadi tugas si kegiatan Zoom meeting ini ada dua, Bapak Ibu, ya, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Oke, ah baik. Nah, agenda 1 ya, kita masih berbicara di agenda 1. Di agenda 1 itu endingnya apa, Bapak Ibu? Agenda 1 itu membekali Bapak Ibu, kemudian agar memahami tentang apa? Tema besarnya tentang apa, Bapak Ibu? Ini sudah ada di sudah, yaitu untuk Bela negara. Bela negara. iya, untuk membekali Bapak Ibu memahami tentang sikap perilaku bela negara. Ya, di sana kan di agenda 1 itu kan yang pertama ada wawasan kebangsaan ya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, kita juga nanti akan berdiskusi tentang nilai-nilai bela negara. Sebenarnya Bapak Ibu ini sudah mengimplementasikan, sudah mengaplikasikan nilai-nilai bela negara dan ke dalam kehidupan sehari-hari atau belum. Nah, itu nanti akan kita cek, akan saya cek bersama-sama gitu nggih. Nah, ini Bapak Ibu ending dari agenda 1 perlu diingat endingnya adalah SPBN atau sikap perilaku bela negara. Nah, kemarin kita sudah perkenalan ya di dinamika kelompok. Nah, ini Bapak Ibu ini adalah konsep pembelajaran Latsar ya. Tadi di awal saya mereview kembali ada berapa agenda. Betul ada 4 agenda. Agenda 1 ini sikap perilaku bela negara terdiri dari 3 mata pelatihan. Kemudian yang agenda 2 Bapak Ibu. Agenda 2 itu adalah nilai-nilai dasar PNS. Apa saja nilai-nilainya? Ada yang masih ingat? Bisa dibuka-buka dulu modul-modul dari MOOC. Berakhlak, Iya, berakhlak. Berakhlak kepanjangannya apa ini Bapak Ibu? berorientasi Iya, pelayanan, berorientasi pelayanan. Kemudian A-nya Tabel. akuntabel, apalagi K-nya ini harus hafal ini. Kompeten. Iya, Kompeten. kompeten. Hanya kompeten, harmonis, harmonis, L-nya Loyal. Loyal. loyal, A-nya Adaptif. adaptif dan K-nya Kolaboratif. kolaboratif. Nah, Kolaboratif. betul. Nanti di hari Jumat, Bapak Ibu sudah mulai untuk review materi, pendalaman materi untuk agenda 2. Isinya adalah core value. Core value adalah nilai-nilai dasar berakhlak, gitu ya. Nah, kemudian di agenda 3, Bapak Ibu, terkait apa yang akan nilai-nilai yang akan dipelajari di agenda 3? Dibuka lagi modulnya. Ada 2, apa itu? Kedudukan dan peran ASN PNS. dan Tujuan secara umum. Apa saja di sana ada? Manajemen ASN dan mata Smart. Smart ASN. Ya, manajemen ASN dan Smart ASN ya. Smart ASN itu kita singkat dengan 4G, 4D ya.
yaitu safety, digital, digital etik, digital culture, dan digital skill gitu ya 4G. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di agenda 4 itu adalah habituasi ya, setelah nanti melakukan seminar rancangan aktualisasi. Ini Bapak Ibu pembekalan untuk materi, nilai-nilai, implementasi nilai ini di agenda 1, 2, dan agenda 3. Nah, ini wajib Bapak Ibu eh, wajib bagi semua calon pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Ya, saat ini adalah di semua kementerian sedang menyelenggarakan pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil. Nah, dari nilai-nilai nanti, kemudian untuk apa? Nilai wawasan kebangsaan, nilai bela negara, nilai core value berakhlak untuk nanti diinternalisasikan, diterapkan dan diaktualisasikan pada saat habituasi. Habituasi itu pembiasaan diri ya. Jadi habituasi itu nanti ya sesuai dengan jabatan fungsi masing-masing ya di masing-masing jabatan. Nah, harapannya menjadi PNS profesional dan berkarakter. Inilah karakter inilah nanti yang mencirikan Bapak Ibu, oh ternyata sudah dibekali oleh core value berakhlak. Ya. Yang nanti menjadi karakter tidak hanya saat ini tapi nanti selama Bapak Ibu berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Nah, harapannya Bapak Ibu nanti menjadi aparatur sipil negara ya. Aparatur sipil negara itu terdiri dari P3K dan PNS yang dapat menjalankan fungsinya sebagai yang pertama adalah pelayan kebijakan publik, Bapak Ibu. Yang kedua adalah Bapak Ibu ini sebagai pelayan masyarakat ya, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ada yang guru, ada yang penyuluh, ada yang dosen ya. Kemudian ada yang auditor ya kemarin, ada yang prakom, ada yang prahum dan sebagainya. Jabatan-jabatan itu adalah yang menjembatani nanti bahwasanya Bapak Ibu sebagai pelayan masyarakat, gitu ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu menjalankan fungsi sebagai perekat pemersatu bangsa. Ini Bapak Ibu yang harus diingat-ingat ya hari ini dan selama nanti menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kemudian dari sisi singkat ini ya, mata pelatihan di agenda 1 tadi terdiri dari tiga mata pelatihan diberikan untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Nanti akan ada tanya jawab diskusi terkait nilai-nilai bela negara. Sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan. Nah, ini adalah ending atau tujuan dari agenda 1 secara umum, yaitu Bapak Ibu mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ya, perlu diingat bahwa sikap perilaku bela negara tidak hanya saat sinkronus ya atau pertemuan pertama hari ini dan di hari Kamis nanti, tapi juga nanti ada kegiatan klasikal. Bapak Ibu datang ke Balai Diklat di kampus Balai Diklat Keagamaan Semarang, nanti ada aktivitas fisik Bapak Ibu ya, nanti ada PBB dan juga nanti ada tata upacara sipil yang akan didamping oleh anggota TNI Polri. Nah, ini juga erat kaitannya dengan kesiapsiagaan bela negara, yaitu kesiapsiagaan jasmani dan mental. Nah, tadi menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental. Sebagai saat ini sebagai calon pegawai negeri sipil dan nantinya Bapak Ibu kemarin hilang C-nya jadi PNS ya, itu harus selalu sehat jasmani dan mental, harus selalu terjaga. Bagaimana caranya ya? Ya Bapak Ibu harus stabil ya, memang sehat jasmani dan sehat mental karena nanti kaitannya dengan etika, dengan moral. Bapak Ibu sebagai pegawai negeri sipil pasti akan selalu hangat dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Oh itu loh PNS, itu loh pegawai negeri sipil itu pasti, gitu ya. Karena saya sudah menjadi abdi negara kurang lebih 17 tahun gitu ya, ya sudah punya pengalaman gitu ya terkait dengan kita harus sehat jasmani dan juga mental. Kita juga ada di tengah masyarakat, ada sebagai pelayan masyarakat atau pelayan publik.
Nah, ini Bapak Ibu pertama harus selalu sehat jasmani dan mental untuk apa? Untuk menghadapi isu kontemporer. Jadi, ketika mata pelatihan di agenda 1 itu harus saling terkait. Ya, menunjukkan sikap perilaku bela negara untuk apa? Ya, untuk menjaga kesehatan jasmani, kesehatan mental, karena nanti Bapak Ibu di saat bertugas menjadi pegawai negeri sipil sesuai jabatan di tempat tugas masing-masing pasti akan menghadapi berbagai problem, berbagai isu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu harus apa namanya menyelesaikan isu-isu problem-problem yang muncul. Dengan apa? Dengan karakter yang sudah dibekali dari pelatihan dasar dengan core value berakhlak ya, dengan manajemen ASN dan juga dengan smart ASN ya untuk apa namanya menjadikan good governance gitu ya. Nah, ini menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pegawai negeri sipil profesional pelayan masyarakat melalui pembelajaran yang menitikberatkan pada pembelajaran praktek. Jadi Bapak Ibu dan saat di MOC menurut modul itu Bapak Ibu secara membaca teori-teori baru nanti saat ini teori-teori itu nanti diimplementasikan, diaplikasikan ya. Nah, ini sama masih laku bela negara sebagai profesional pelayan masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita mengingat lagi, kita review lagi. Bapak Ibu sudah mendownload ketiga modul di agenda 1. Halo, Mas suaranya. Pun sudah Nah, ini jadikan foldernya sendiri-sendiri, filenya terpisah atau sudah menjadi satu? sudah Boleh tanya. dikumpulkan. Ya, jadi saran gitu nggih, semua nanti terkait kegiatan pelatihan dasar, mohon file-file materi. Nanti setelah ini ada lembar kerja atau tugas itu kumpulkan jadi satu folder khusus pelatihan dasar. Karena mengingat pola pembelajarannya yang cukup panjang seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, ini kita review lagi bahwa ending dari agenda 1 adalah nanti Bapak Ibu punya bekal yang cukup dan mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Nah, ini di modul 1 ya ada wawasan, tidak hanya wawasan kebangsaan ya Bapak Ibu, tapi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian di modul 2 analisis isu kontemporer. Nah, analisis isu-isu yang muncul ya di negara kita ya nanti akan kita sampaikan. Nah, nanti tugasnya apa ya? Tugasnya nanti ada tugas individu dan tugas kelompok dan itu merupakan aplikasi atau implementasi dari ketiga mata pelatihan ya, khusus untuk yang kesiapsiagaan bela negara tadi terkait dengan kesiapsiagaan jasmani, menjaga jasmani dan mental agar selalu imbang, agar selalu di tengah terpaan problem, terpaan isu-isu yang muncul, kesehatan jasmani dan mental itu agar selalu terjaga, gitu nggih. Bapak Ibu harapannya seperti itu. Nah, kemudian nah, ini adalah sintesis ya atau rangkuman ya. Perlu Bapak Ibu ingat kembali bahwa di modul 1 nah itu adalah ada nilai-nilai bela negara. Nah, kalau boleh tahu Bapak Ibu boleh lagi membuka modul-modul. Ada berapa nilai untuk nilai-nilai bela negara ini? Ada yang masih ingat? Ada berapa nilai? Halo? Dibuka lagi modulnya. Kita nanti akan banyak tanya jawab, review terkait dengan materi-materi yang sudah Bapak Ibu baca, sudah Bapak Ibu pahami dari modul-modul yang sudah di-download pastinya. Ada berapa nilai Bapak Ibu? Nilai-nilai bela negara? Nilai dasar Ada bela negara 5, ya, Bu? Ibu. Iya, ada Lima, ya. Bu. Ada Ada 5. 5 nilai-nilai bela negara. Saya nanti akan memastikan
Masing-masing nilai ini terdapat indikator nilai. Saya nanti akan memastikan apakah Bapak Ibu selama ini sudah mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tunggu saatnya nanti ya. Nah, betul ada 5 nilai-nilai bela negara. Ya, masing-masing nilai nanti ada beberapa indikator. Nah, kemudian untuk wawasan kebangsaan ya, nanti saya sampaikan eh, rangkumannya. Di sini ada konsensus dasar, ya ini ada 4 pilar ya kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian saat Bapak Ibu membaca teori, memahami teori dari modul 1, itu pasti akan muncul tentang lambang negara, bendera negara, bahasa negara, dan juga lagu kebangsaan. Kemudian di modul 2 yang perlu Bapak Ibu ingat adalah tentang apa tadi? Di modul 2 di mata pelatihan 2 akan saya ulang-ulang agar Bapak Ibu juga Isu hafal kontemporer. tentang analisis isu kontemporer. Nah, isu-isu yang muncul di negara kita biasanya terkait apa ini Bapak Ibu? Yang selalu muncul, yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Tentang apa? Korupsi, Bu. Betul, korupsi. Apalagi? Indonesia bubar 2030. Oh, ya, itu isu-isu yang baru muncul ya itu ya. 2030 gitu ya. Kemudian korupsi ya. Korupsi itu hampir setiap hari nggih, di media sosial, di televisi, di pemberitaan-pemberitaan itu selalu ada eh, OTT gitu ya. Operasi tangkap tangan gitu nggih. Itu belum ada penyelesaian dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Mungkin ini ada suara yang masuk ya. Nah, kemudian yang kedua, monggo Bapak Ibu bisa di-unmute terlebih dahulu suara yang bocor. Nah, kemudian narkoba, ya, terorisme. Nah, ini Bapak Ibu salah satu mengapa Bapak Ibu harus dibekali dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara adalah dalam rangka untuk ya meminimalisir terjadinya terorisme. Itu nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian ada isu-isu ya seperti miscommunication, kemudian money laundering ya, pencucian uang ya. Dan proxy war ini juga apa namanya menjadi isu-isu yang saat ini muncul. Selain isu yang tadi nggih katanya Indonesia mau bubar dan sebagainya ya. Nah, itu Bapak Ibu harus memastikan bahwa isu kemudian pemberitaan masalah yang muncul itu jadi eh, harus benar adanya atau hanya sekedar hoax atau kebohongan semata ya. Ini harus nanti Bapak Ibu cek data dan faktanya. Itu nggih ya. Jadi itu dalam menganalisis isu kontemporer. Nah, kemudian nanti juga di modul 2 ada isu kritikal, teknik tapisan isu dan teknik analisis isu ya. Teori ini nanti langsung akan Bapak Ibu praktekkan nanti terkait dengan tugas individu ya. Jadi nanti di tugas individu saya spill sedikit di Bapak Ibu. Di tugas individu nanti Bapak Ibu harus mencari lima isu gitu nggih, 5 isu terkait dengan apa namanya isu-isu yang muncul di tempat tugas dan nanti penyelesaiannya juga harus sesuai dengan jabatan masing-masing. Nah, kemudian di modul 3 seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, ini adalah ada kegiatan PBB dan tata upacara sipil, ada keprotokolan, membangun tim dan sebagainya. Nanti ada saat klasikal, Bapak Ibu di balik diklat, kemampuan awal ini Bapak Ibu kesiapsiagaan kesehatan jasmani dan mental tentang etika, etika dan moral. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu tanamkan sejak saat ini sampai nanti purna tugas. Ya, jadi selama nanti menjadi pegawai negeri sipil, etika, etikat, moral itu harus selalu dijaga. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini kita mengerucut di tujuan pembelajaran untuk modul yang pertama. Apa tadi Bapak Ibu untuk modul pertama di mata pelatihan yang pertama Wawasan kebangsaan dan dan nilai bela negara. ya, dan nilai-nilai bela negara ya, memantapkan wawasan kebangsaan, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara dan mengimplementasikan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sedikit kita berbicara
tentang wawasan Nusantara. Ya, wawasan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia eh, mengenai jati diri, lingkungan geografi, sumber daya, potensi fisik dan non-fisik, ya, sebagai elemen kekuatan dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan utuh. Ini ya, berdasarkan Pancasila, UUD 45. Nah, ini terwujud dalam 8 gatra atau disebut dengan Astagatra. Ada demografi, geografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui di sini ada demografi. Ya, kita juga tahu, Bapak Ibu juga paham pastinya kapan kita akan menemukan ya ada bonus demografi, Bapak Ibu. Tahun berapa? Kita diperkirakan akan menemui bonus. 2045. Iya, 2045. Harapannya bonus demografi ini seperti apa? Karena di bonus demografi nanti harapannya adalah kita mendapatkan generasi penerus ya, generasi penerus yang qualified, yang punya kualitas, yang berkualitas, yang eh, mampu berpikir kritis, inovatif dan sebagainya. Nah, ini juga tidak lepas dari peran Bapak Ibu sebagai PNS pastinya sesuai dengan tusinya masing-masing sebagai guru ya mendidik para generasi penerus ya sebagai penyuluh yang memberikan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat sebagai penghulu ya kemudian sebagai dosen dan sebagainya. Nah, ini tidak lepas nanti mengawal bagaimana bonus demografi, bagaimana generasi kualitas dari generasi penerus ya. Jangan sampai saat ini kalau kita lihat nih Bapak Ibu ada generasi stroberi gitu ya. Kemudian oh generasi saat ini kok mentalnya beda dengan generasi zaman saya dahulu. Kok nggak sesetrong dulu misalkan. Nah, ini nanti yang akan menjadi tugas Bapak Ibu ya mengawal agar bonus demografi itu kita mendapatkan generasi-generasi penerus yang strong, yang berkualitas. Nah, teriring dari eh, intinya anak Gen Z ya, zaman sekarang itu ya notabene ada karakter-karakter tertentu. Nah, ini nanti adalah tugas, sekali lagi tugas Bapak Ibu yang juga ikut menyukseskan ya adanya bonus demografi. Nah, untuk wawasan kebangsaan Bapak Ibu ini di wawasan kebangsaan ini muncul dari wawasan Nusantara, gitu ya. Jadi cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara ya dilandasi jati diri. Nah, yang bersumber ini ada yang namanya 4 pilar sumbernya. Apa saja itu Bapak Ibu 4 pilar kebangsaan? NKRI, Bhinneka Tunggal KRI, Ika, Bhinneka Tunggal Ika, Ya, apalagi Pancasila, Pancasila satu, Undang Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di sana misalkan tentang pembelaan negara, tentang bela negara ya. Di Undang-Undang Dasar itu ada menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib atas pembelaan negara yaitu menjadi dasar ya Bapak Ibu harus juga mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Nah, berikutnya ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah 4 pilar ya atau 4 pilar kebangsaan atau disebut dengan konsensus kebangsaan ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini apa hubungannya dengan para calon pegawai negeri sipil? Karena Bapak Ibu tadi fungsi fungsi dari ASN itu apa? Alat pemersatu bangsa, Bapak Ibu ya. Nah, jadi pembekalan terhadap 4 pilar, terhadap konsensus kebangsaan ini adalah karena Bapak Ibu memiliki fungsi, memiliki peran yaitu sebagai alat perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ini Bapak Ibu nilai-nilai baik nilai-nilai kebangsaan ya nilai-nilai kebangsaan tadi dari 4 pilar seperti Pancasila ya Pancasila terdiri dari berapa sila Bapak Ibu? Panca ya 5. 5. Nah, masing-masing sila ini memiliki esensi nilai
Ya, ada religius, sila pertama, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Sama juga di Undang-Undang Dasar ya, kita ada nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat di pasal 27, setiap warga negara berhak atas pendidikan hidup yang layak. Nah, itu kesamaan derajat. Dan juga nilai ketaatan adalah yang tadi dari pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika, Bapak Ibu? Masih ingat? Beda-beda satu jua. Hah? Berbeda-beda tetap jua? Beda-beda tetap satu jua. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, di sana ada nilai kepedulian toleransi, nilai keadilan dan juga nilai gotong royong. Kemudian di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada kesatuan wilayah, nilai persatuan dan nilai kemandirian. Nah, ini adalah esensi nilai-nilai baik nilai kebangsaan ya, dan kita nanti juga akan melihat untuk nilai-nilai bela negara. Nah, ini Bapak Ibu ya sedikit saya sampaikan, kita berteori dulu tentang bendera negara. Ya, apa bendera negara kita Bapak Ibu? Halo? Merah Merah putih. Ya, putih. sang merah Merah putih. putih. Apa bahasa Indonesia? Bahasa kita? Bahasa Indonesia. Indonesia. Bahasa Indonesia. Apa lambang negara kita Bapak Ibu? Garuda. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Apa lagu kebangsaan kita? Indonesia Indonesia Raya. Indonesia Raya. Raya. Indonesia Raya diciptakan oleh siapa? WR WR W.R. Supratman. Supratman. Wakil Rudolf Supratman. Jadi ini Bapak Ibu ya terkait dengan bendera, bahasa, lambang dan lagu kebangsaan ini sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, berikutnya, nah ini nanti kita tanya jawab lagi Bapak Ibu. Kita akan melihat tadi 5 nilai-nilai bela negara. Nah, ini Bapak Ibu. Betul ya, ada 5 nilai bela negara. Apa saja Bapak Ibu nilai yang pertama? Tanah Cinta air. tanah air. Cinta tanah air. Yang kedua, Sadar berbangsa dan sadar bernegara. berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Setia pada Pada Pancasila Pancasila sebagai sebagai pada ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, Rela berkorban untuk bangsa rela dan berkorban negara. untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah Kemampuan awal bela kemampuan negara. awal bela negara. Kemampuan awal bela negara terkait apa? Di sini ada indikator Olahraga. mereka. Ya, ada memiliki kecerdasan emosional, spiritual, memelihara jiwa dan raga, ya, dengan tadi jasmani menjaga jasmani dan mental, selalu bersyukur, gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatan. Motivasi itu naik turun Bapak Ibu ya. Kadang motivasinya bagus karena motivasi itu ada dua jenis motivasi Bapak Ibu. Apa saja ini dua jenis motivasi? Ada yang tahu? Intern dan ekstern. Ya, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu motivasi dari dalam diri, ekstrinsik adalah dari luar, dari lingkungan, ya. Baik itu lingkungan di tempat kerja, lingkungan di keluarga, lingkungan di sekitar tempat tinggal dan sebagainya. Ya, itu bagaimana nanti senantiasa Bapak Ibu tetap menjaga stabilitas emosional, spiritual, moral, ya, dan juga uh, jasmani dan mental. Nah, ini sekarang saya ingin lagi tanya jawab. Nah, di antara kelima nilai ini kan masing-masing punya indikator nilai. Nah, saya akan mencoba memilih indikator nilai untuk yang ketiga ini, setia pada Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang pernah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan indikator nilai ini? Apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Aksi Gotong royong. Gotong royong. gotong royong, betul. Apalagi Mengamalkan ajaran agama iya masing-masing. menjalankan ajaran agama Ibadah. masing, beribadah ya, itu Toleransi. implementasi sila yang Ikut pertama. pemilu. Apalagi ikut Toleransi. pemilu, ya. Apa Pak? Toleransi Ya, antar umat kemudian musyawarah gitu enggak. Kenapa? Karena di nilai-nilai Pancasila ada 5 sila. Gitu, nggih. Nah, dulu saya sangat ingat sekali saat
saat anak saya di kelas 4 atau kelas 5 SD itu ya, nilai-nilai implementasi nilai dalam kehidupan sehari, nilai pada sila ketiga apa saja. Nah, itu ya. Itu pasti Bapak Ibu jika sudah menerapkan, mengimplementasikan, pernah ada aksi tindakan yang sesuai dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, itu berarti Bapak Ibu telah mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Contoh lagi Bapak Ibu, bersedia, ini yang dinilai yang keempat ya, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Apa implementasi yang pernah Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Rapat RT-an. Rapat RT RW, ya, yang menyangkut sebagai CPNS. Apa? Halo? Bersedia lembur. Apa? Iya, Bapak Ibu bekerja. Ya, datang ke madrasah, ke kantor tepat waktu, kemudian menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ya, itu kan kewajiban, ya, kewajiban sebagai calon pegawai negeri sipil, ya, datang ke kantor, bekerja sesuai dengan tupoksinya. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hak, ya, berupa gaji dan tunjangan. Ya, ini ya. Jadi bersedia mengorbankan waktu. Betul tidak Bapak Ibu mengorbankan waktu dari jam 8 pagi sampai jam 16 misalkan. Betul tidak? Betul, Bu. Betul, Bu. Iya, tenaga, pikiran, ya, mendesain guru, mendesain pembelajaran. Ah, Bu, saya mendampingi anak-anak yang eh, susah diatur dan sebagainya. Betul tidak? Itu menghabiskan tenaga dan pikiran. Iya, jadi contoh dari bersedia mengorbankan waktu dan pikiran ya Bapak Ibu melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian ini contoh lagi Bapak Ibu, ini yang nilai yang pertama ini. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Contoh perilakunya apa ini yang bisa dilakukan? Apa contohnya? Nilai yang pertama cinta tanah air, indikator nilainya jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Apa ini contohnya? Mengikuti upacara bendera, Bu. Betul, mengikuti upacara bendera, apalagi ya mungkin ada yang apel setiap hari Senin ya dan sebagainya ya. Ya ini jadi itu Bapak Ibu nggih, untuk nilai-nilai dasar negara itu harapannya Bapak Ibu mengimplementasi ya nilai-nilai ini berdasarkan indikator nilai. Bisa dipahami sampai sampai materi ini Bapak Ibu? Bisa dipahami Bisa. mengapa Bapak Ibu harus membaca modul 1, modul 2, modul 3, gitu ya. Jadi implementasinya, aplikasinya adalah pada saat kegiatan Zoom meeting ya. Kemarin Bapak Ibu baru membaca saja, membaca teorinya, bahkan sekarang mungkin sudah agak lupa. Nah, hari ini kita review kembali, kita refresh kembali materi-materi yang Bapak Ibu dapatkan selama mengikuti MOOC. Nah, ini kita masuk di analisis isu strategis ya. Isu strategis adalah merupakan kelompok isu yang mendapat perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Nah, ini jika saya kaitkan nanti dengan tugas individu, ya nanti Bapak Ibu mencari 5 isu atau 5 masalah yang muncul di tempat tugas masing-masing. Nah, kalau boleh tahu ini Bapak Ibu sudah ada di tempat tugas berapa lama ini? 2 bulan. 2 bulan ya. SK-nya rata-rata per apa? 1 Juni. 1 2 Juni. Oh, ada yang 2 Juni. Ya, karena sudah ini di awal Agustus ya, berarti sudah hampir 2 bulan Bapak Ibu di tempat tugas. Nanti setelah kegiatan Zoom meeting ini bisa bertanya-tanya, bisa diskusi mungkin dengan atasan atau mungkin dengan rekan-rekan kantor atau rekan-rekan di madrasah atau di kantor yang mungkin lebih senior atau lebih lama di sana, masalah-masalah atau isu-isu apa saja nanti yang muncul. Seperti itu, nggih.
Nah, ini untuk tujuan pembelajaran di modul 2, yang pertama menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis sama saat ini Bapak Ibu datang sebagai calon pegawai negeri sipil di tempatnya masing-masing, itu harus juga melakukan perubahan lingkungan strategis, beradaptasi dengan lingkungan, dengan rekan-rekan kerja di sana. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, yang ketiga nanti menerapkan teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Nah, ini Bapak Ibu saya jelaskan tentang teknik analisis isu yang nanti terkait dengan tugas individu ya. Nah, yang pertama tadi Bapak Ibu nanti mencari 5 isu yang muncul di tempat tugas. Pastikan nanti penyelesaiannya sesuai dengan jabatan masing-masing. Ya, ada 4 tahapan Bapak Ibu dalam mengidentifikasi ya. Jadi nanti tugasnya adalah Bapak Ibu mengidentifikasi isu, mencari, mengidentifikasi permasalahan yang ada di tempat tugas. Yang pertama adalah peranalisis ya, mengidentifikasi dan deskripsi isu. Nah, ini eh, kepekaan dan kepedulian. Nah, Bapak Ibu sejatinya sebuah isu atau masalah itu adalah adanya gap atau kesenjangan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul tidak? Masalah itu sejatinya adalah sebuah kesenjangan. Antara Betul. apa? Antara kondisi yang nyata, nyata realita ditemukan dengan yang seharusnya. Seharusnya itu seperti apa? Yang sesuai regulasi dan sebagainya. Mungkin saat dulu Bapak Ibu duduk di strata 1 ya atau strata 2 gitu ya, saat menyusun tesis atau skripsi itu kan ada apa namanya? Gap itu adalah dasain dan dasolen ya. Jadi realita yang ada dengan kondisi yang seharusnya. Ini kita sebut dengan gap atau munculnya sebuah masalah. Nah, ini untuk isu ya, untuk mendeskripsikan isu Bapak Ibu ada lingkup. Nanti lingkup isu yang harus Bapak Ibu identifikasi adalah di tempat tugas masing-masing. Ya. Misalkan di sini ada jabatan apa saja ini Bapak Ibu? Guru ada? Halo? Bu, Ya. Guru, kemudian penghulu ada? Ada, Bu. Ada Bu. Ya. Penyuluh? ada Bu. Ya. Ada Bu, ada. Kemudian eh, apa? Dosen? Ada, Bu. Ada dosen. Peranata komputer? Tidak ada. Auditor ya. Kemarin ada yang sebagai auditor. Ada masuk di kelompok 1 dan 2 sebagai auditor? Tidak ada. Kemudian apa? Tentang pengawas produk halal ada? Oh ya, berarti apa? Jabatan apa yang belum saya sebut Bapak Ibu? SDM, Bu. Rencana Bu. Oh, perencana. Analis anggaran ya kemarin. ASDM. Oh iya, analisis SDM aparatur. Ya, oke. Baik, terima kasih ya. Nanti untuk isu-isu yang muncul ya pastikan ini berhubungan dengan penyelesaiannya nanti berhubungan dengan jabatan pada masing-masing ya. Walaupun misalkan isu itu secara umum boleh. Ya, isu secara umum boleh, hanya nanti pilih isu yang aktual, yang penyelesaiannya nanti sesuai dengan tupoksi di jabatan masing-masing. Nah, ini contoh nanti untuk rumusan isu. Rumusan isu itu dirumuskan dalam kata negatif. Ya, kurangnya, rendahnya, eh, tidak sesuainya, belum optimalnya itu nanti adalah perumusan isu. Ya, contoh masih maraknya dan sebagainya. Ini contoh. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah nanti mendapatkan 5 isu, nanti isu itu harus Bapak Ibu pilah ya atau bahasa lainnya ditapis ya. Dengan apa? Dengan yang namanya teknik APKL dan USG. Nah, ini Bapak Ibu untuk teknik APKL ya menilai kualitas isu. Ini yang pertama adalah aktual ya, benar isu itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Kemudian P itu problematik ya, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Dan K
halayak ya atau kehalayakan ini memang isu itu menyangkut hajat hidup orang banyak ya menyangkut masyarakat pastinya. Dan L layak atau kelayakan. Oh, isu itu masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu karena penjelasan ini juga terkait dengan apa nanti yang menjadi tugas individu ya. Yang pertama adalah nanti Bapak Ibu mengidentifikasi isu. Identifikasi isu itu mengidentifikasi masalah ya, masalah-masalah yang muncul di tempat tugas berkaitan dengan eh, jabatan. Misalkan guru gitu ya, misalkan guru. Oh, setelah 2 bulan saya di madrasah, kemudian saya bertanya-tanya, saya melihat, oh, kok metode pembelajaran guru-guru itu masih konvensional, ya. Belum apa namanya, guru-guru itu belum mengimplementasikan pembelajaran eh, yang ditagih saat ini. Apa itu seperti pelajaran yang berkesadaran, mindful, joyful learning. Nah, ini kok belum ada ya pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ya, bahkan kalau saya lihat itu kok di kelas kok siswa atau muridnya masih pada ngantuk misalkan. Nah, itu adalah sebuah sebuah isu atau masalah yang muncul. Kemudian ada lagi saya contohkan yang guru misalkan, oh disiplin siswa kok belum kurangnya rendahnya kedisiplinan siswa misal itu juga bisa menjadi masalah. Misalkan saya contohkan yang penyuluh ya. Penyuluh itu eh, kurangnya informasi terkait pelayanan di KUA. Jadi masyarakat itu tahunya kalau di KUA itu hanya datang mau menikahkan putra-putrinya seperti itu. Padahal layanan KUA itu juga luas ya, selain pelayanan nikah, uh, rujuk juga ada ikrar wakaf dan bimbingan ya, bimbingan apa calon pengantin dan sebagainya. Nah, itu oh ternyata di masyarakat itu kurangnya informasi tentang layanan pada KUA. Itu contoh untuk yang penghulu. Kemudian contoh yang penyuluh, mungkin masalah setelah 2 bulan eh, ada di jabatan penyuluh, melakukan penyuluhan ke sana kemari di Majelis Taklim dan sebagainya. Oh, ternyata kalau saya melakukan penyuluhan pada kalangan remaja hanya dengan ceramah itu kok mereka sudah tidak mendengarkan. Nah, perlu ada metode-metode yang sesuai dengan eranya, era remaja saat ini. Misalkan apa? Dengan pemutaran video, studi kasus, ya, atau dengan konten-konten di media sosial, ya, yang lebih menarik. Nah, itu mungkin untuk fokus di kalangan remaja, mungkin itu lebih lebih bisa diterima daripada saya melakukan dengan ceramah. Nah, itu adalah masalah yang muncul, yang ditemui. Kemudian misalkan untuk dosen ya, monggo untuk dosen ini lebih variatif ya. Kemarin itu ada tentang diskusi bulanan, kemudian ada juga tentang apa namanya digitalisasi apa ya belum adanya pengelolaan arsip. Nah, mungkin di arsip kepegawaian atau di fakultas apa gitu nah, itu juga bisa. Kemudian kalau terkait dengan analis SDM aparatur ya, ini biasanya lebih ke kompetensi, pengembangan kompetensi, bangkomnya ya, pengembangan kompetensi atau juga bisa ke lebih ke kepegawaian. Ya, terutama pengembangan kompetensi, misalkan oh belum optimalnya pengembangan data, pengembangan kompetensi atau pengembangan kompetensi yang merata ya di di kantor ini. Nah, itu juga bisa nanti nggih. Jadi harapannya nanti isu-isu, masalah-masalah yang diidentifikasi itu pastikan nanti sesuai dengan eh, jabatan. Itu. Nah, kemudian tadi nggih setelah Bapak Ibu nanti mendapatkan 5 isu
kemudian dipilah dengan APKL. Nah, ini ya 5 isu ya. Tadi sudah saya contohkan contoh isu di masing-masing jabatan ya ada 5. Kemudian dengan tadi teknik APKL aktual, problematik, kelayakan, kelayakan. Ini masing-masing nanti ada setiap kriteria diberi skor nilai 1 sampai 5. Siapa yang memberikan skor? Bapak Ibu yang memunculkan isu, yang mengidentifikasi isu. Misalkan, kurangnya model pembelajaran yang variatif. Nah, berarti ini sangat aktual, ya 5 itu adalah sangat aktual, 4 itu aktual, 3 itu cukup aktual, 2 itu kurang aktual, dan 1 tidak aktual. Jadi nanti Bapak Ibu yang memberikan kriteria dan skornya. Ya, nah kemudian setiap masing-masing isu sudah diberikan scoring nilai 1 sampai 5, nanti dijumlahkan, ya dijumlahkan di masing-masing skor dari kelima kriteria ini, aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Dan nanti ada skala prioritas atau perankingan, jumlah tertinggi nanti jadi ranking 1, 2, dan sebagainya. Ya, nah nanti dengan teknik APKL dipilah atau ditapis ini eh, untuk yang prioritas pertama, kedua, ketiga atau ranking 1, 2, 3 nanti dipilah lagi, ditapis lagi dengan namanya teknik USG atau urgensi. Seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriusnya, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Ya, jadi tadi dari 5 isu yang diidentifikasi, kemudian dengan teknik APKL ya bisa diprioritaskan atau dipilih 3 isu dengan jumlah 3 terbesar, baru dari 3 isu ini nanti kita analisis lagi dengan USG. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi isu yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Tadi ada ranking 1, 2, 3 atau prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian dengan teknik USG ini sama juga masing-masing kriteria, urgensi, seriousness, dan growth. Ini masing-masing diberikan scoring. 5 itu sangat, 4 misalkan 4 ini berarti urgent, 5 itu sangat urgent, 3 cukup urgent, 2 kurang urgent, 1 berarti oh ini tidak urgent masalah ini ya. Nanti monggo Bapak Ibu yang melakukan uh, scoring atau penilaian nanti diberikan skor. Kemudian ketiga isu ini dengan teknis USG ya ini nanti akan ada jumlah yang paling prioritas atau menjadi ranking 1 yang terbanyak jumlahnya. Nah, jumlah isu yang jumlahnya terbanyak ini nanti yang menjadi isu aktual atau core isu. Ya, jadi isu yang betul-betul harus segera dicarikan penyelesaian atau solusinya. Ya, perlu diingat solusinya nanti juga sesuai dengan tugas dan jabatan Bapak Ibu ya. Tadi misalkan saya contohkan untuk yang analisis SDM aparatur ya. Ini biasanya terkait dengan kepegawaian atau pengembangan kompetensi gitu ya. Oh, pengembangan kompetensi itu belum merata eh, di kantor. Misalkan kalau di Kemenak ya, di SDM aparatur Kemenak kan nanti punya data pengembangan kompetensi dari berbagai jenis JFT ya, JFT. Nah, itu nanti bisa dianalisis, kemudian diidentifikasi. Oh, berarti kalau kurang meratanya pengembangan kompetensi pada setiap JFT, apa nanti penyelesaiannya? Oh, berarti nanti perlu adanya pengembangan kompetensi. Jadi mungkin nanti dengan sosialisasi gitu ya, atau mungkin ada informasi-informasi terkait nanti apa? Oh, terkait nanti ketersediaan para CFT itu untuk mengembangkan kompetensi. Itu bisa nanti mencari
pengembangan kompetensi itu kan bisa dengan pelatihan, bisa dengan webinar yang online saja, gitu ya, yang online karena perlu diingat Bapak Ibu nanti untuk core issue dan penyelesaiannya itu mohon tidak berkaitan dengan ketersediaan dana dan anggaran, karena Bapak Ibu sebagai CPNS ya nanti tidak perlu nanti mengusulkan perbaikan atau pengadaan sarana dan prasarana atau fasilitas laboratorium itu nanti menjadi urusan para pejabat, para eh, ada kan pejabat pembuat komitmen, ada pengadaan barang dan jasa ya. Jadi mohon nanti saat membuat atau mengidentifikasi isu itu di luar tentang menyoroti tentang kurangnya sarana dan prasarana. Kalau kurangnya sarana dan prasarana, penyelesaiannya nanti juga melengkapi sarana dan prasarana dengan apa? Dengan pengadaan, dengan membeli. Nah, itu nanti mohon yang tidak terkait dengan dana dan anggaran. Sama juga saya selalu mewanti-wanti pada setiap peserta latsar, satu, mohon untuk isu terkait kurangnya sarana dan prasarana ini dihindari. Kemudian terkait nanti kegiatan pelatihan. Ya. Nah, biasanya di kegiatan itu, misalkan tadi yang guru, model pembelajarannya belum bervariasi, sehingga pembelajaran masih belum belum menyenangkan dan belum interaktif dan menyenangkan. Nah, kemudian nanti ide gagasan. Nah, nanti kan setelah Bapak Ibu mendapatkan core isu atau isu aktual dari APKL dan USG, itu kan nanti ada ide kreatif sebagai penyelesaian masalahnya. Jadi, oh idenya akan saya adakan pelatihan. Nah, pelatihan ini nanti, kalau pelatihan itu kan identik dengan adanya anggaran, dana dan anggaran. Nah, nanti bisa kita gunakan pemilihan katanya ya, dengan sosialisasi, berbagi informasi, sharing knowledge atau tutor sebaya yang intinya sama, berbagi informasi tentang model pembelajaran terkini misalkan. Ya, jadi itu hindari tentang mengangkat tentang sarana dan prasarana. Nah, itu Bapak Ibu setelah muncul core isu, nah nanti satu ya, kan tadi hanya dipilih satu isu yang paling aktual atau kita sebut dengan core isu ya. Nah, core isu ini nanti kemudian dianalisis ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti juga pernah punya pengalaman untuk menganalisis sebuah entah itu sebuah kasus ya ataupun apapun ya. Ada banyak sekali pisau analisis. Ada SWOT, ada SOAR, ada fishbone, ada mind mapping, dan sebagainya. Diagram masalah gitu ya. Nah, untuk di Latsar ini kami untuk pisau analisisnya adalah menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan ya, atau lebih kita kenal dengan diagram sebab akibat. Ya, akibatnya, karena beberapa sebab, akibatnya guru belum mengimplementasikan kurangnya model pembelajaran yang variatif. Oh, itu adalah sebuah akibat. Sebabnya apa? Karena guru belum memiliki pengetahuan, wawasan yang cukup tentang model-model pembelajaran dan sebagainya. Nah, itu contoh ya. Uh, Analisis fishbone diagram ini atau pisau analisis diagram tulang ikan ini diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa ya dari Jepang tentang kualitas. Nah, ini nanti ada main material, method dan ada milieu ya. Uh, ini nanti ada beberapa komponen ya. Ini nanti bisa disesuaikan dengan uh, lembar kerja yang ada. Nah, kemudian ini efek-efek itu nanti mas tadi masalah yang muncul, ya. Nah, ini beberapa nanti sebab akibatnya, mainnya dari faktor manusianya, metodenya dan materialnya. Nah, kemudian ya tadi sudah sebelumnya sudah saya singgung bahwa core isu ya atau isu-isu nanti yang diidentifikasi itu disajikan dengan kalimat negatif. Ya. Kemudian nanti ide gagasannya itu disajikan dengan kalimat yang positif. Ide gagasan itu adalah penyelesaian dari core isu yang dimunculkan. Ya, bisa nanti peningkatan, optimalisasi, digitalisasi ini hanya sekedar
contoh Bapak Ibu ya. Ide gagasan disajikan dengan kalimat positif. Nah, kemudian yang di tahap keempat ya, tadi sudah muncul isu aktual, dianalisis dengan menggunakan fishbone diagram, kemudian yang ketiga adalah dicari rekomendasi alternatif penyelesaian isunya. Misalkan tadi di penghulu, nah, oh kurangnya informasi terkait jenis-jenis layanan di KUA. Ya, nanti informasinya mau seperti apa? Informasinya mau disampaikan dengan tatap muka, mau melalui daring atau melalui sekarang kan konten-konten di media sosial. Nah, nanti gagasan gagasan kegiatannya ya ini nanti dituliskan dan masing kegiatan itu nanti ada langkah-langkahnya. Ya, contoh yang metode tadi berarti implementasi, misalkan yang implementasi model atau kemarin ada yang gamification learning ya. Jadi pembelajaran itu ada game ya. Game kan lebih ke asesmennya nanti ya dengan kuisis, dengan Kahoot itu nanti bisa implementasi gamification learning pada mata pelajaran apa nanti tergantung jika guru itu guru mapel apa. Nah, nanti gagasannya seperti apa? Mungkin menyiapkan perencanaan ya. Biasanya kalau guru itu kan perencanaan itu terkait pembuatan modul ajar, kemudian pemilihan materi, ya, menyusun bahan tayang, baru nanti langsung ke pelaksanaan pembelajaran dengan gamification learning contoh ya. Kemudian di kelima nanti ada refleksi dan evaluasi ya. Itu itu adalah contoh dari gagasan kegiatan dan nanti di masing kegiatan ada langkah-langkahnya. Nah, itu Bapak Ibu terkait kita sudah membahas ya tadi tentang review materi di agenda 1 ya. Ada apa saja Bapak Ibu di agenda 1? Tujuan utamanya apa untuk agenda 1? Saya ulang lagi. Disingkat apa tadi? SP? SPBN. Iya, PPN, apa SPBN? sikap perilaku bela Iya, negara. menunjukkan sikap perilaku bela negara. Tadi dengan nilai-nilai ada nilai-nilai kebangsaan, di wawasan kebangsaan, ada nilai-nilai bela negara. Ya, kemudian, nah nanti, loh mana Bu implementasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara? Nanti akan ada di tugas kelompok. Ya, untuk implementasi analisis isu kontemporer ini akan ada di tugas individu, itu nggih. Baik, sebelum saya menunjukkan lembar kerja tugasnya, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, Bapak Ibu. Monggo, jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, boleh sebelum saya menunjukkan untuk tugas individu dan tugas kelompok. Ya, jadi masih ada sekitar berapa nih? Nggih, monggo Pak. Nggih, monggo. Ya, monggo Halo Bu Mas ya, Joko Suseno. Ya. terima kasih atas waktunya Bu. Izin bertanya terkait tadi yang penjelasan mengenai analisis isu yang berada di lingkungan kerja, contohnya di madrasah nih Bu, yang tadi sudah disebutkan banyak disarankan untuk menghindari terkait dengan pengadaan sarana dan Ya, prasarana. betul. Pada dasarnya itu Bu, kalau di madrasah itu penganggaran untuk pembangunan sarana prasarana dan pengadaan sarana prasarana misalnya itu tidak bisa dilakukan secara cepat gitu. Nah ini sedangkan pembelajaran harus tetap berlangsung. Nah mau bagaimanapun guru harus memutar otak Bu. Misal contohnya di pembelajaran PJOK ini. Nah terkait dengan isu kurangnya sarana prasarana ini biasanya ini guru melakukan modifikasi alat Bu. Nah itu Ya, menggunakan apa yang ada di sekolahan, misal kayak papan bekas atau bambu bekas yang bisa digunakan untuk mistar atau lompat tinggi misal, itu kan juga pengadaan sarana dan prasarana. ya. Apakah itu nanti
boleh dilakukan seperti itu atau gimana? Ya, Terima jadi kasih. nanti gini, nggih, bukan kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran ya, tapi nanti bisa difokuskan gini, oh kurangnya peralatan apa tadi untuk praktek PJOK ya. Nah, nanti penyelesaiannya apa? Oh, disiasati dengan modifikasi. Nah, itu. Jadi nanti malah itu nanti bisa jadi judul RA itu modifikasi apa namanya peralatan olahraga alat apa biasanya alat peraga ya kalau PJOK itu ya. Nah, itu jadi nanti bisa nanti malah justru jadi bukan kurangnya sarana dan prasarana seperti meja, kursi, laptop ya, tapi nanti kurangnya apa alat peraga atau peralatan untuk praktek PJOK. Jadi langsung fokus langsung Pak. Yang saya masukkan di sini adalah bukan sarana dan prasarana ya atau fasilitas seperti meja, kursi, apa laptop ya. Tapi kalau mau fokus di PJOK ya langsung nanti kurangnya peralatan untuk praktek ya atau alat peraga praktek. Ya nanti apa penyelesaiannya? Oh, ada kita bisa modifikasi alat peraga. Nah, itu malah justru nanti bisa diangkat menjadi sebuah rancangan aktualisasi. Itu jawaban sementara dari saya Pak Joko Suseno. Bisa Terima, dipahami? terima kasih Bu. Bisa Nggih. dipahami. Nggih, baik. Akan saya tunjukkan dulu Bapak Ibu untuk tugas individunya, ya. eh Saya belum cek nih di PLC apakah LK ini sudah saya upload atau belum. Kalau belum nanti saya share di chat Zoom saja nggih. Nah, ini Bapak Ibu untuk tugas individu yang pertama yaitu menganalisis isu di instansi masing-masing ya. Sesuai yang tadi sudah saya jelaskan, temukan core isu atau isu utama dengan menggunakan analisis APKL dan USG tadi ya, 5 isu. Ditapis menggunakan APKL ditemukan 3 isu teratas, kemudian 3 isu itu ditapis lagi menggunakan teknik USG menjadi satu isu utama atau core isu. Kemudian yang kedua, setelah muncul isu utama nanti dianalisis dengan menggunakan diagram fishbone. Yang ketiga adalah gagasan ide. Misalkan tadi dari ide dari Pak Joko Suseno tadi ya, karena PJOK adalah tadi kurangnya peralatan alat atau alat peraga praktek PJOK gitu ya di madrasah kurangnya yang memadai. Oh nanti penyelesaiannya oh bisa dengan memodifikasi alat peraga. Oh, jadi nanti gagasan ide kreatifnya itu modifikasi alat peraga misalkan bola besar atau bola kecil ya kayaknya kalau di PJOK terkait itu nggih. Bola besar atau bola kecil di atau nanti pada materi apa ya materi bola besar atau bola kecil kemudian di MTS mana. Nah, itu nanti adalah ide gagasannya. Nah, nanti setiap ide gagasan ada kegiatan-kegiatan. Oh, untuk memodifikasi peralatan alat peraga itu langkahnya kegiatannya seperti apa? Oh, ada membuat apa dulu. Nah, itu nanti bisa ditemukan. Nah, kemudian yang poin A ya. Kemudian Bapak Ibu yang lebih penting lagi nanti untuk tugas individu yang poin A 1, 2, 3 ya setelah kegiatan Zoom meeting ini nanti selesai ini kelompok 1 dan 2 mohon bisa segera dikerjakan karena di hari ini kan Bapak Ibu ada 2 JP ya kita Zoom seperti saat ini kemudian masih ada asinkronus ya jadi asinkronus itu penyelesaian tugas-tugas mandiri ya, tanpa ada Zoom tapi mengerjakan tugas. Nah ini nanti ada 7 JP untuk asinkronus monggo nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyelesaikan tugas individu karena nanti kita di pertemuan sinkronus yang kedua di hari Kamis pagi ya jam 8 sampai jam 10 itu adalah Bapak Ibu mempresentasikan hasil tugas individu ya terkait analisis isu di instansi masing-masing di poin 1, 2, 3. Jadi ini nanti Bapak Ibu segera dikerjakan. Kemudian nanti di hari Kamis pagi itu ada sinkronus kedua, nanti Bapak Ibu presentasikan hasil tugas individu sampai di poin A 1, 2, 3 saja. Kemudian yang poin B ini tentukan indikator nilai-nilai bela negara di setiap ide gagasan. Nah, ini adalah implementasi nilai-nilai bela negara, hanya bukan nilai-nilai bela negara untuk rencana individu, namun nilai-nilai bela negara di setiap ide gagasan. Ya, ini adalah implementasinya Bapak Ibu. Kemudian yang C, membuat learning journal agenda 1.
Ceritakan pengalaman kognitif maupun afektif Anda saat mengikuti kegiatan sinkronus maupun asinkronus dalam bentuk rekaman suara atau MP3. Jadi seperti ini Bapak Ibu mengikuti sinkronus ya melalui Zoom meeting. Kemudian nanti setelah ini ada penyelesaian tugas mandiri. Monggo nanti diceritakan pengalaman kognitif itu kan pengetahuan, afektif itu adalah sikap ya. Jadi nanti ceritakan pengalaman kognitif maupun afektif. Jadi Bapak Ibu rekam suara, kemudian nanti diupload di PLC ya. Kemudian untuk jadwal upload saya samakan untuk tugas individu dan kelompok yaitu di hari Kamis tanggal 7 Agustus pukul 23.59. Namun yang perlu menjadi perhatian nanti untuk tugas individu di poin A 1, 2, 3 itu harus segera diselesaikan terlebih dahulu karena di hari Kamis pagi harus Bapak Ibu presentasikan. Nah, ini beberapa eh, ketentuan ya untuk yang learning journal berupa MP3 itu durasi maksimal 3 menit, waktu pengumpulan di hari Kamis 7 Agustus pukul 23.59. Nah, ini ada beberapa ketentuan penulisan tugas. Hasil analisis dibuat dalam bentuk kertas A4, hurufnya Times New Roman, font 12, spasi setengah. Jika di dalam ada tabel, spasi 1, bentuk file PDF. Ya, jadi nanti untuk tugas individu dan tugas kelompok akan dikumpulkan di hari Kamis maksimal. Namun lembar kerja individu ini harus segera diselesaikan karena nanti Kamis pagi akan Bapak Ibu presentasikan atau paparkan. Nah, ini nanti LK ini bisa langsung saja di download kemudian dikonvert ke Word gitu nggih. Nah, ini nanti Bapak Ibu mengerjakan tugasnya di sini ya. Jadi ini sudah disediakan identifikasinya ISO ada 5 gitu nggih. Kemudian nanti ada jumlah peringkat, kemudian 3 teratas nanti diidentifikasi atau ditapis lagi dengan USG, ditemukan ranking yang tertinggi. Nah, jadi di sini ada kesimpulan dari isu melalui pendekatan USG, maka core isu atau isu utama yang perlu diselesaikan adalah apa nanti yang menjadi core isu tadi ya seperti kurangnya peralatan atau alat peraga untuk permainan bola besar di MTS satu mana misalkan. Oke. Nah, kemudian ini untuk core issue. Nah, nanti core issue dituliskan kurangnya peralatan atau alat peraga permainan bola besar di MTS satu misalkan. Ini nanti dituliskan di sini. Nah, di sini adalah apa? Nah, kalau Bapak Ibu saat menganalisis dengan fishbone diagram atau diagram tulang ikan itu kurangnya fasilitas itu bisa nanti muncul di sini di materialnya. Bisa menjadi salah satu penyebab. Ya, misalkan pembelajaran tadi, kurangnya sarana dan prasarana itu muncul sebagai penyebab, bukan sebagai ini untuk yang sarana fisik ya kurangnya sarana fisik, misalkan kurangnya sarana prasarana di laboratorium. Nah, ini bisa muncul di penyebab. Ya, beda lagi tadi untuk yang modifikasi atau kurangnya peralatan atau alat peraga, minimnya, nah itu bisa bisa kurangnya atau minimnya. Nanti salah satu alternatif penyelesaiannya adalah dengan modifikasi alat peraga permainan bola besar, contohnya. Ya, itu justru malah menjadi penyelesaian isu atau bisa nanti menjadi apa embrio dari rancangan aktualisasi. Nah, kemudian ini nggih, untuk komponen di sebab akibat di fishbone diagram ada man, material, metode, dan milieu atau environment lingkungan. Kemudian nanti yang menjadi penyebab utama nanti bisa diberi tanda nggih, diberi apa namanya lingkaran atau diberi warna yang berbeda. Nah, ini adalah gagasan ide penyelesaian. Nah, ini nantinya gagasan ide penyelesaian ini nantinya adalah kalimat positif dari core issue. Ini nantinya menjadi embrio atau judul dari rancangan aktualisasi. Contoh tadi adalah modifikasi alat peraga permainan bola besar. Gagasan kegiatannya apa yang pertama? Bla 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 itu nggih. Mungkin jenengan yang lebih paham gitu nggih. Mungkin untuk memodifikasi alat peraga itu awalnya diawali dengan apa? Nanti ada langkah-langkahnya ya. Eh
Mungkin kemarin ada yang di agenda 3 untuk gagasan yang pertama harus berkonsultasi dengan mentor, enggak masalah ya, enggak masalah itu. Atau langsung ke apa membuat cetakan atau membuat apa gitu nggih. Nah, nanti langkah-langkahnya apa nanti bisa disesuaikan. Nah, ini untuk tugas yang individu. Nah, ini nanti implementasi untuk indikator nilai-nilai bela negara ya dalam penyelesaian masalah untuk core isunya. Nih, untuk tugas individu. Untuk tugas individu bisa dipahami Bapak Ibu? Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan? Kalau tidak, saya langsung menjelaskan untuk yang tugas kelompok ini. Sebentar. Monggo, jika ada pertanyaan terkait tugas individu, Bapak Ibu. Mana ini? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, ini untuk LK tugas individu sudah proses saya share di chat. Nih, nanti bisa di-download Bapak Ibu. Ya, sudah terkirim, monggo bisa di-download. Baik, kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok Bapak Ibu nggih. Tugas kelompok ini merupakan implementasi dari eh, mata pelatihan Wasbang ya, wawasan kebangsaan. Ya, ini adalah tugas kelompok. Bapak Ibu ada 3 poin. Ya, tugas kelompok yang pertama adalah membuat video visualisasi bangsa. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin rekan satu instansinya sudah ikut latsar duluan, nah, sudah punya, sudah tahu info ini ya. Sama ini untuk tugasnya itu membuat video visualisasi bangsa. Setiap peserta mencari satu buah video yang menggambarkan tentang Indonesia. Kemudian sunting video jadi dari masing-masing peserta untuk digabungkan dengan video peserta yang lainnya sehingga menjadi satu video utuh yang menggambarkan tentang Indonesia. Pada bagian akhir ditambahkan tayangan pernyataan atau quote setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang berbeda satu dan yang lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu eh, masing-masing mencari video di YouTube ya tentang Indonesia, mau tema besarnya apa, apakah kepulauan ya. Nah, kemudian nanti di apa namanya di-cut ya. Kemudian monggo nanti di masing-masing kelompok karena ini ada kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Jadi nanti tugasnya adalah kelompok 1 dan kelompok 2 ya, kelompok besar. Kemudian dari masing-masing 10 peserta nanti mencari video, dipotong, kemudian nanti monggo didiskusikan di masing-masing kelompok siapa nanti akan bertugas untuk memerger suntingan dari 10 peserta. Boleh nanti di-merge menggunakan aplikasi ya, bisa CapCut, KineMaster, ataupun VN, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa nanti di akhir masing-masing peserta juga membuat video dengan ada quote atau pernyataan ya terkait dengan Indonesia. Ya, harapannya Bapak Ibu tidak hanya mengimplementasikan tentang wawasan kebangsaan, tapi juga Bapak Ibu punya tadi fungsi, punya sebagai perekat ya pemersatu bangsa. Jadi juga nanti implementasinya jika ada permasalahan atau kasus yang ada di tempat tugas gitu, nggak, terkait yang memicu perpecahan bangsa. Nah, ini juga Bapak Ibu sebagai pegawai negeri sipil harus memegang peran sebagai pemersatu dan perekat kesatuan bangsa. Itu fungsi atau kompetensi mengapa Bapak Ibu dibekali dengan nilai wawasan kebangsaan ya. Durasi video maksimal 5 menit, pengumpulan sama nanti diupload di YouTube Bapak Ibu. Jadi yang dikumpulkan adalah link YouTube ya, lo ya channel YouTube pribadi. Monggo satu satu saja. Jadi ini tugas kelompok itu hanya satu, hasilnya satu nanti semuanya mengupload. Ya, sama nanti tugasnya. Berbeda dengan tugas individu. Kalau tugas individu kan individu. Ya, nanti diupload di PLC. Kemudian ini penilaian dan ini nanti juga lembar kerjanya di sini. Yang kedua adalah membuat teks lirik yel-yel ya, dan juga skenario untuk role play. Role play ini seperti drama klasikal atau drama pendek. Jadi nanti saat tadi seperti di awal saya sampaikan nanti 3 hari Bapak Ibu datang ke Diklat
Nah, itu nanti bisa langsung praktek. Jadi saat ini yang dikumpulkan adalah skenario yel-yelnya dulu Bapak Ibu ya. Ini di masing-masing kelompok ya. Skenario nanti diketik di Word, kemudian nanti dikonvert di PDF sama untuk role play ini nanti menceritakan kisah kemerdekaan RI. Durasi maksimal ini nanti durasi saat sudah menjadi sebuah drama ya. Kalau yang dibuat saat ini adalah skenarionya. Ini ada beberapa. Jadi yel-yel itu disajikan saat klasikal. Biasanya nanti di hari pertama itu ada PBB dan TUS. Kemudian nanti kita di lapangan ada untuk memotivasi, menyemangati itu kita masing-masing kelompok nanti menunjukkan, menyajikan yel-yel kelompoknya ya. Kemudian kalau untuk drama atau role play-nya biasanya nanti malam ya di hari kedua atau hari ketiga nanti di akhir biasanya itu masing-masing menunjukkan hiburan ya untuk drama atau role play-nya. Jadi yang ditulis saat ini adalah skenarionya dalam bentuk PDF. Baik nanti tugas individu maupun tugas kelompok ya diupload maksimal hari Kamis tanggal 7 Agustus pukul 23.59. Itu Bapak Ibu terkait penjelasan untuk tugas individu dan tugas kelompok. Oke. Untuk tugas kelompok, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan? Monggo. Oke, kalau dirasa cukup, ya berarti untuk materi pada pagi hari ini bisa saya akhiri. Monggo Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, mungkin jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, dipersilahkan. Bisa dipahami untuk tugas baik individu maupun kelompoknya? Halo, cek. Insya Allah bisa. Iya, bisa ya, karena pastinya saya yakin Bapak Ibu yang memiliki rekan satu instansi yang sudah mengikuti kegiatan Latsar polanya sama ya, mungkin sudah ada yang mengetahui mengetahui informasi dari teman yang lain yang sudah mengikuti Latsar di periode sebelumnya, karena Bapak Ibu ini adalah berada di periode yang kelima, gitu nggih, Bapak Ibu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ya, karena saya setelah ini juga masih ada kelas lagi. eh, Nanti saran saya setelah Zoom ini berakhir, Bapak Ibu segera menyelesaikan untuk tugas yang pertama. Nah, kemudian besok pagi, itu kan besok pagi Bapak Ibu full asinkronus, nggih. Kita tidak ada kegiatan Zoom. Nah, untuk yang besok pagi, monggo bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyelesaikan untuk tugas yang kelompok. Seperti itu. Ya, nanti untuk di hari Kamis pagi, jangan lupa untuk tugas individu 1 ABC nanti dipresentasikan. Tidak perlu membuat PowerPoint, tapi cukup LK itu saja nanti yang ditampilkan. Itu nggih, Bapak Ibu. Nggih. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri nggih untuk kegiatan pagi ini. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas dan juga bisa mengerjakan tugas. Terima kasih. Nggih. Oh Bu, iya. untuk tugas LK. kelompoknya Oh belum iya, bisa nggih, atau terima belum? kasih sudah diingatkan. Saya upload sebentar. Karena saya lupa tadi di PLC. Kalau tempat uploadnya di PLC sudah ada, ini masing-masing sudah bisa masuk di PLC nggih Bapak Ibu. Nah, monggo untuk tugas individu dan tugas kelompoknya bisa segera di-download nggih. Nah, nanti langsung mengerjakannya di sana saja. Nggih, sudah semua nggih. Nanti jika ada kekurangan bisa diinformasikan lewat panitia gitu nggih untuk di masing-masing ketua kelompok. Nggih, baik saya akhiri nggih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi nanti di sinkronus yang kedua di hari Kamis pagi ya jam 8. Kita ada tatap maya melalui Zoom meeting. Nggih, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Izin live, nggih, Bapak Ibu. Ya, izin live.